Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Nopitasari, NIM 2251069, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, akan mempresentasikan mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran. Yang saya hormati Bapak Ambar Maulana MPD selaku dosen pengampu. Baik, langsung saja presentasi kali ini berjudul Aplikasi, Tren, dan Inovasi Teknologi dalam Pembelajaran. Yang pertama ada aplikasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, aplikasi teknologi dalam pembelajaran adalah seperangkat lunak atau platform digital yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar pada saat pembelajaran. Nah, aplikasi tersebut yang pertama yaitu ada aplikasi Google Classroom, kemudian yang kedua ada Kahoot, dan yang terakhir ada aplikasi Canva. Nah, yang pertama ada aplikasi Google Classroom. Nah, aplikasi Google Classroom ini merupakan platform pembelajaran daring yang digunakan oleh guru dan juga siswa untuk mengelola kelas, menyampaikan materi, dan juga berkomunikasi kelas secara online ya, tentunya tidak tatap muka. Nah, yang kedua itu ada aplikasi Kahoot ya. Aplikasi Kahoot ini merupakan kuis interaktif yang digunakan untuk pembelajaran melalui format seperti permainan. Nah, di mana peserta didik atau siswa itu diminta untuk menjawab pertanyaan secara real time ya, secara langsung setelah mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada aplikasi Canva ya. Sudah tidak asing lagi. Nah, aplikasi Canva ini merupakan desain grafis yang mudah digunakan untuk membuat berbagai materi visual seperti poster, PowerPoint, bahan ajar, dan berbagai materi visual yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat aplikasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, manfaat yang pertama yaitu ada akses informasi menjadi lebih luas. Aplikasi pembelajaran memberikan akses ke berbagai sumber belajar digital lainnya ya, seperti e-book, kemudian ada video pembelajaran. Nah, hal inilah yang menjadikan memperluas pemahaman terhadap materi pembelajaran. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Aplikasi teknologi seperti game edukatif dan kuis interaktif dapat membuat pembelajaran itu lebih menarik dan lebih menyenangkan. Nah, hal inilah yang mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi terlibat dalam proses pembelajaran. Manfaat yang ketiga yaitu pembelajaran fleksibel. Dengan aplikasi pembelajaran, peserta didik atau siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja ya, melalui platform online, sehingga tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu seperti dalam kelas. Nah, jadi jika pembelajaran tidak bisa dilakukan di dalam kelas, bisa dilakukan melalui platform online. Manfaat yang keempat yaitu sebagai alat evaluasi. Aplikasi pembelajaran menyediakan fitur evaluasi seperti kuis interaktif yang memudahkan pengukuran hasil belajar siswa secara real time ya, secara langsung. Nah, jadi ketika sudah melakukan pembelajaran bisa dilakukan kuis interaktif ya untuk pengukuran hasil belajar siswa. Nah, manfaat yang terakhir yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, di sini guru dapat memanfaatkan aplikasi untuk menyusun rencana pembelajaran dan juga untuk menyampaikan materi melalui media interaktif. Nah, setelah tadi kita membahas aplikasi teknologi dalam pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas tren teknologi dalam pembelajaran. Tren adalah kecenderungan teknologi yang sedang populer dan banyak digunakan di dunia pendidikan. Tren ini bisa melibatkan aplikasi dan juga perangkat. Tren ini biasanya bersifat luas dan berkembang. Nah, ada apa saja sih tren teknologi di dalam pembelajaran? Nah, tren teknologi dalam pembelajaran, nah yang pertama yaitu ada pembelajaran berbasis permainan atau gamifisika. Gamifisika adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan elemen-elemen permainan ke dalam proses belajar mengajar. Nah, seorang guru dapat menggunakan media pembelajaran gamifisika yaitu berupa video animasi dan juga kuis interaktif. Contohnya seperti aplikasi Quizzes ya. Nah, dengan menggunakan gamifisika ini atau pembelajaran berbasis permainan, pembelajaran itu tentu akan lebih menarik dan menyenangkan sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar.
Nah, yang kedua yaitu penggunaan AI. AI adalah yang membuat mesin atau komputer itu bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, untuk anak sekolah dasar, guru dapat merancang aplikasi AI ini dalam bentuk aplikasi seperti Kuiper dan juga Duolingo. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran yang tidak memerlukan interaksi langsung antara guru dan juga siswa di dalam kelas. Pembelajaran jarak jauh ini didukung dengan berbagai alat platform, alat komunikasi online, contohnya seperti aplikasi WhatsApp dan juga aplikasi Zoom. Nah, dan yang terakhir yaitu ada microlearning. Microlearning adalah metode pembelajaran yang menyampaikan materi dalam bentuk singkat, fokus pada satu pembahasan pokok saja dan juga terarah. Nah, microlearning ini biasanya dilakukan dalam durasi 3-5 menit saja ya, tidak lama, yang melibatkan pembagian konten pembelajaran menjadi unit-unit terkecil yang mudah dipahami oleh peserta didik. Contohnya seperti video singkat dan juga infografis yang di dalamnya menggunakan gambar dan juga ikon-ikon, contohnya seperti 4 langkah cara mencuci tangan. Nah, dengan menggunakan microlearning ini, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan juga efektif. Nah, setelah tadi kita membahas tentang aplikasi dan tren teknologi dalam pembelajaran, nah yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang inovasi teknologi dalam pembelajaran. Inovasi adalah penerapan teknologi secara kreatif atau baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, inovasi ini bisa berupa metode, pendekatan, atau cara baru untuk menggunakan teknologi. Inovasi teknologi dalam pembelajaran, yang pertama yaitu ada penggunaan VR dan juga penggunaan AR. Dalam pendidikan, khususnya di sekolah dasar, penggunaan VR dan juga AR ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan juga menyenangkan. VR adalah teknologi yang menciptakan simulasi lingkungan 3 dimensi yang bisa dirasakan seolah-olah nyata oleh peserta didik melalui perangkat seperti headset VR. Nah, contohnya, siswa menggunakan headset VR untuk menyaksikan simulasi proses meletusnya Gunung Merapi. AR yaitu perangkat yang menambahkan elemen virtual seperti gambar, video, dan juga model 3 dimensi di dunia nyata melalui smartphone atau juga tablet. Contohnya seperti buku AR, saat diarahkan ke buku melalui smartphone atau tablet, nah gambar yang ada di dalam buku AR itu akan hidup-hidup ya, akan menjadi gambar 3 dimensi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada chatbot AI. Chatbot AI adalah program berbasis kecerdasan buatan yang dapat berinteraksi dengan manusia melalui teks ataupun suara. Nah, yang ketiga yaitu ada penggunaan platform dan aplikasi mobile. Penggunaan platform dan juga aplikasi mobile dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memudahkan siswa serta guru dalam mengakses materi pendidikan. Nah, yang keempat yaitu ada sistem pembelajaran adaptif. Sistem pembelajaran adaptif adalah pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan juga gaya belajar peserta didik. Nah, yang kelima yaitu ada smartboard. Smartboard adalah papan tulis interaktif yang digunakan dalam saat proses pembelajaran. Smartboard ini terhubung dengan komputer atau perangkat lain yang dapat digunakan dengan sentuhan jari atau alat khusus dari smartboard tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada blended learning. Blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.